dari kelompok 1 pengantar sains data. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu tahapan penting dalam proses pengolahan data, yaitu data preparation dan integrasi data. Kedua hal ini punya peran besar dalam menentukan kualitas hasil analisis data. Karena tanpa data yang siap dan terintegrasi dengan baik, hasil analisis bisa jadi tidak akurat atau bahkan menyesatkan. Yuk kita bahas satu persatu. Masuk ke dalam materi pengertian data preparation. Data preparation atau persiapan data adalah proses menyiapkan data mentah agar siap digunakan untuk analisis atau pemodelan. Tahapan ini biasanya meliputi pembersihan data atau data cleaning, yaitu untuk menghapus data duplikat atau memperbaiki kesalahan dan menangani nilai yang hilang. Yang kedua ada transformasi data, yaitu mengubah format data agar konsisten dan mudah diolah. Yang ketiga ada normalisasi dan standarisasi, yaitu penyesuaian skala atau format data agar bisa dibandingkan dengan benar. Yang keempat ada seleksi data, yaitu memilih data yang relevan dengan kebutuhan analisis. Tujuan utamanya adalah memastikan data yang digunakan itu bersih, konsisten, dan berkualitas tinggi. Selanjutnya, ke pengertian integrasi data. Integrasi data adalah proses menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu kesatuan yang utuh dan mudah diakses. Contohnya, data pelanggan bisa berasal dari sistem penjualan, media sosial, dan layanan pelanggan. Semuanya itu digabung agar menghasilkan satu tampilan menyeluruh atau single view of data. Proses integrasi ini membantu menghindari duplikasi data, meningkatkan efisiensi analisis, dan memastikan semua tim dalam organisasi menggunakan data yang sama dan akurat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa data preparation atau integrasi data merupakan fondasi utama sebelum analisis dilakukan. Tanpa dua tahap ini, hasil analisis data tidak akan bisa dianukan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gustian Hizan Hakiki. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari integrasi data. Nah, apa aja gitu tujuan dan manfaatnya gitu di integrasi data ini. Nah, yang pertama ini ada tujuan. Nah, tujuan ini yang pertama meningkatkan aksesibilitas. Jadi datanya itu lebih mudah lah diakses oleh semua bagian kalangan yang membutuhkan. Kayak contohnya karyawan itu nggak perlu lagi minta datanya itu ke bagian lain lah, karena dia bisa sendiri ngeceknya dari sistem yang sama. Kemudian yang kedua itu ada efisiensi operasional. Jadi proses ini tuh jadi lebih cepat lah kerjanya, karena datanya itu nggak perlu dimasukin secara berulang-ulang lagi. Nah, contohnya kayak misalkan ada data yang diinput sekali. Nah, otomatis itu bisa digunain lagi terus-terusan gitu untuk keperluan penjualan lah, pengiriman atau keuangan gitu. Nah, yang selanjutnya ini yang ketiga meningkatkan kualitas data. Nah, jadi meningkatkan kualitas data ini itu menjadi lebih akurat gitu, nggak ada duplikasi, nggak ada terus juga datanya itu selalu terbaru lah, terupdate. Contohnya itu kayak misalkan ada perubahan nomor telepon gitu. Perubahan telepon, terus bagiannya itu menggunakan data yang sudah diperbarui. Jadi pengguna itu pasti selalu mendapatkan data yang sudah diperbarui, jadi nggak pakai data yang lama lagi. Oke, selanjutnya itu ada manfaat. Nah, manfaatnya ini yang pertama itu data terpusat dan konsisten. Jadi semua data itu tersimpan di satu tempat dan selalu sama di setiap bagiannya. Kayak contohnya itu data mahasiswa. Terus juga di kampusnya itu otomatis bagian-bagiannya sama, kayak misalkan dari keuangannya, terus juga akademiknya, terus dan sebagainya lah. Itu nggak perlu diinput ulang lagi. Kemudian yang kedua itu meminimalisir kesalahan manual. Jadi mengurangi kesalahan dari diri kita sendiri yang suka salah menginput lah, atau berulang-ulang atau menginput kesalahan-kesalahan apapun itu. Kayak contohnya ada data orang, nah otomatis masuk ke
dalam formulir online ke dalam sistem toko misal. Nah itu resikonya itu jadi lebih berkurang lah karena ada minimalisir kesalahan manual. Terus yang ketiga ini peningkatan layanan produktivitas. Nah proses ini juga bisa jadi lebih cepat dan pelayanannya juga bisa lebih baik gitu ke penggunanya. Contohnya kayak rumah sakit lah, kan bisa jadi lebih pasien itu dilayani lebih cepat karena data-data dari medis itu sudah terekam ke dalam sistemnya. Nah selanjutnya setelah manfaat itu ada tahapan integrasi. Nah apa aja tahapan integrasi itu? Jadi yang pertama ini ada pemahaman kebutuhan integrasi. Jadi pemahaman kebutuhan integrasi ini kayak nentuin lah tujuan dan data apa aja yang perlu digabungkan supaya menjadi lebih bermanfaat gitu. Kayak contohnya toko online pengen menggabungkan data pelanggan dari website dan aplikasi tertentu lah agar bisa ngelihat riwayat-riwayat belanja secara lengkap seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada analisis data. Jadi kayak mengecek struktur dan kualitasnya itu sebelum digabungkan ke suatu data gitu. Jadi nentuin dulu masalah-masalahnya, formatnya, bener apa salahnya, itu ditentuin dulu dianalisis. Jadi kayak misalkan ada tanggal lahir, kan sistem format itu kan beda-beda. Ada yang pakai tanggal 01 misal slash 01 slash 2025. Terus ada juga yang 2025 strip 01 strip 01. Nah itu ada juga yang gitu. Nah itu dianalisis, dicek lagi lah strukturnya supaya bisa digabungkan nantinya. Terus ada persiapan data. Nah persiapan data ini itu lebih ke membersihkan atau menyesuaikan data-data dari yang pengen digabungkan tanpa adanya duplikasi atau kesalahan-kesalahan. Kayak contohnya menghapus data pelanggan yang suka terindikasi duplikasi lah. Kayak masukin input 2 kali lah namanya atau ID-nya atau sebagainya gitu. Kemudian itu ada integrasi data. Nah, integrasi data sendiri ini itu adalah gabungan data dari berbagai sumber ke satu sistem pusat gitu. Nah, jadi itu contohnya kayak misalkan ada penjualan gitu dari toko. Nah, itu diunggah otomatis ke database-nya setiap malam hari gitu. Nah, itu integrasi data kayak gitu. Terus juga ada validasi data. Nah, ini tahapan penting ya karena itu harus dipastikan datanya itu yang digabungkan itu akurat atau sesuai lah. Contohnya kayak cross check lagi apakah misalkan jumlah transaksi dari sistem yang lama itu sama dengan hasil gabungan dari sistem yang baru. Jadi harus di cross check lagi. Kemudian yang terakhir ini ada publikasi data. Nah, publikasi data ini itu tahapan terakhir dari integrasi data karena ini adalah membagikan data yang sudah valid gitu dari sistem atau departemen yang lebih membutuhkannya gitu. Kayak contohnya keuangan yang sudah disatukan digunakan oleh bagian tertentu kayak misalkan bagian manajer lah, akuntansi atau bisa di tim marketing. Nah itu datanya itu sudah bisa dipublikasikan seperti itu. Ya mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Tegar Saputra. Di sini saya akan menjelaskan materi metode integrasi data dan teknik dalam integrasi data. Yang pertama, metode integrasi data. Metode integrasi data adalah cara atau
pendekatan untuk menggabungkan data dari berbagai sumber agar bisa digunakan bersama. Beberapa metode umum. Yang pertama, data consolidation, atau semua data disimpan di satu tempat, atau data warehouse. Contoh, data penjualan dari toko A ke B dan ke C digabung. Yang kedua, data federation. Data diakses langsung dari sumber tanpa dipindahkan. Contohnya, aplikasi menampilkan data pelanggan dari beberapa sistem. Yang selanjutnya, yang ketiga, data propagation. Data disalin atau diperbarui antar sistem. Contohnya seperti data stok, gedung diperbarui otomatis di sistem toko. Selanjutnya kita akan menjelaskan teknik dalam integrasi data. Teknik integrasi data adalah langkah-langkah teknis untuk menyatukan data dari berbagai sumber. Beberapa teknik penting seperti 1. ETL atau Extract Transport Load. Mengambil, mengubah, dan membuat data ke sistem utama. Contohnya seperti data dari Excel dan SQL digabung ke data warehouse. Yang kedua, data virtualization. Menampilkan data dari berbagai sumber tanpa menyalinnya. Contohnya dashboard real time dari berbagai sistem. Yang ketiga, data wrangling. Data yang membersihkan dan menyelesaikan data sebelum digabung. Contohnya seperti menghapus duplikat dan menyamakan format tanggal tersebut. Kesimpulannya, metode integrasi data berfokus pada pendekatan penyatuan data, konsolidasi, federasi, propagasi, dan teknik integrasi data berfokus pada langkah teknis seperti ETL, virtualisasi, dan wrangling. Tujuannya menyatukan data agar mudah diakses, konsisten, dan bermanfaat untuk analisis. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Raka Palevi, dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan dalam dunia nyata dan tools pendukung integrasi data. Nah, penerapan integrasi data dalam dunia nyata. Di sini saya akan membahas dalam dua bidang. Yang pertama itu bidang perbankan dan keuangan, yang kedua adalah bidang e-commerce. Bidang perbankan dan keuangan. Jadi begini teman-teman, di bidang perbankan dan keuangan, tiap cabang bank itu sebenarnya punya sistem transaksi dan pelayanan masing-masing. Setiap kali ada aktivitas seperti penarikan tunai di ATM, transfer antar rekening, sampai pembukaan rekening baru di kantor cabang, semua itu menghasilkan data dalam jumlah yang luar biasa besarnya tiap hari. Nah, data ini tuh datang dari berbagai sumber. Ada dari ATM, seperti yang saya sebutkan tadi lah. Nah, bayangkan kalau semua data itu berdiri sendiri di sistem yang terpisah tanpa ada hubungannya satu sama lain. Nah, hasilnya kan jadi datanya jadi tersebar ya di mana-mana. Akibatnya bank itu akan kesulitan untuk melihat gambaran keseluruhan secara cepat, dan proses analisis atau pelaporan pun bisa jadi terlambat. Nah, disinilah gunanya integrasi data. Nah, dengan integrasi data ini, semua informasi dari berbagai sistem tadi itu bisa disatukan, teman-teman, dalam satu wadah utama. Misalnya data warehouse perbankan, jadi dari situ bank bisa mengelola, menganalisis, dan memantau aktivitas keuangan nasabah secara real-time atau terpusat. Real-time dan terpusat. Hasilnya mengambil keputusan jadi lebih cepat, layanan ke nasabah lebih efisien, dan tentunya saja
keamanan data bisa lebih terjamin. Nah, dan ada juga contoh penerapannya. Contoh penerapannya itu seperti sebuah bank seperti BCA atau Mandiri menggunakan sistem integrasi data untuk menggabungkan data transaksi nasabah dari seluruh cabang dan kanal digitalnya. Data dari ATM, aplikasi mobile, hingga transaksi merchant semua dikirim ke satu pusat data utama. Dengan begitu, ketika seseorang nasabah melakukan transaksi dimanapun, sistem bank bisa langsung memperbarui saldo, mendeteksi pola transaksi, dan mencatat histori aktivitas dengan konsisten di seluruh sistem. Nah, selanjutnya ada di bidang e-commerce, teman-teman. Platform e-commerce mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti situs web, marketplace pihak ketiga, dan media sosial dan sistem intervensi. Nah, setelah di bidang perbankan dan keuangan, integrasi data ini juga sangat penting, teman-teman, buat industri e-commerce. Bedanya kalau di bank kita berurusan dengan transaksi nasabah, di e-commerce kita berurusan dengan aktivitas pengguna dan penjualan online. Setiap harinya pasti ada banyak sekali data yang muncul, mulai dari orang yang mengunjungi situs web, mencari produk, membeli, sampai memberi ulasan. Nah, data ini kan berasal dari berbagai sistem seperti website, aplikasi, sama layanan pelanggan. Kalau semua sistem itu tidak terhubung, perusahaan pasti akan kesulitan melihat gambaran bisnis secara keseluruhan. Misalnya stok barang bisa habis tanpa terpantau, atau bagian marketing tidak tahu produk apa yang sering dibeli pelanggan. Nah, dengan integrasinya data ini, semua informasi itu bisa disatukan dalam satu sistem. Jadi perusahaan bisa memantau bisnis secara real time, memahami kebiasaan pelanggan, dan membuat keputusan yang lebih cepat. Hasilnya operasi jadi lebih efisien dan pelanggan pun merasa lebih puas saat berbelanja. Nah, di sini saya akan juga memberikan contoh penerapannya. Contohnya itu seperti Shopee yang menggunakan sistem integrasi data berbasis cloud untuk menghubungkan data transaksi, promosi, dan logistik di seluruh Asia Tenggara. Hasilnya, Shopee mampu memberikan pembaruan status pelayanan secara real time kepada pelanggan. Selanjutnya ada Tokopedia, mengintegrasikan data dari penjual, merchant, dan pembeli dalam data pipeline yang memungkinkan analisis tren pasar secara otomatis. Dan ada Lazada yang memanfaatkan data warehouse dan AI integration tools untuk mempersonalisasikan halaman beranda berdasarkan riwayat belanja pengguna. Nah, di sini tuh ada tools pendukung data integrasi. Yang pertama itu ada Apache Kafka untuk memproses dan mentransfer data real time antar sistem. Yang kedua ada Google BigQuery atau Snowflake sebagai pusat penyimpanan data atau yang bisa disebut data warehouse-nya lah. Ya, yang ketiga ada Fivetran atau Stitch Data untuk otomatisasi proses integrasi data dari berbagai sumber. Nah, selanjutnya di sini ada Tableau atau Power BI untuk visualisasi data hasil integrasi agar mudah dianalisis. Dan yang terakhir ada API integration menghubungkan sistem internal dengan layanan eksternal seperti kurir atau gateway pembayaran. Sekian saja dari saya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Firmansyah dari 2IA09 dengan NPM 504-24814. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam integrasi data dan kesimpulannya. Integrasi data adalah proses menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu tampilan yang konsisten dan terkoordinasi. Meskipun sangat penting dalam dunia data mining dan big data analis, proses ini memiliki sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Tantangan dalam integrasi data ada satu, perbedaan format dan struktur data. Setiap sumber data memiliki format berbeda, seperti SQL, NoSQL, CSV, XML, JSON, API, sehingga perlu dikonversi dan standarisasi
Lalu selanjutnya ada 2, kualitas data yang tidak konsisten. Data bisa memiliki nilai hilang, duplikasi, atau kesalahan pencatatan yang memengaruhi akurasi. Selanjutnya yang ketiga ada skema dan semantik yang berbeda. Nama kolom, tipe data, atau arti atribut dalam berbeda antar sumber meskipun bermakna yang sama. Keempat, volume dan kecepatan data yang tinggi. Data dalam skala besar dan berubah cepat memerlukan sistem integrasi real time. Lalu yang kelima ada masalah privasi dan keamanan data. Integrasi dari banyak sumber berisiko menimbulkan kebocoran informasi pribadi. Yang keenam, ada ketergantungan pada sumber data eksternal. Gangguan pada salah satu sumber dapat memengaruhi keseluruhan proses integrasi. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah integrasi data merupakan langkah penting dalam proses data mining dan analis bisnis karena memungkinkan organisasi memperoleh wawasan menyeluruh dari berbagai sumber. Selanjutnya ada keberhasilan integrasi bergantung pada kemampuan mengatasi tantangan seperti perbedaan format, kualitas, semantik, dan keamanan data. Dengan penerapan teknologi seperti ETL, extract, transfer, dan loading, data warehouse, serta standar metadata integrasi data dapat berjalan lebih efektif dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Sekian dari saya, Muhammad Khalifah Nasyah, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.